Iblis-iblis yang mewakili 7 dosa manusia. Yang pertama itu ada Lucifer, yang melambangkan kebanggaan atau kesombongan. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer berarti pembawa cahaya. Lucifer menurut kisah-kisah dulunya adalah malaikat Allah, namun akhirnya diturunkan ke bumi karena menentang Allah. Di sini saya jelaskan sedikit karena saya akan membuat video khusus tentang Lucifer nantinya. Iblis yang kedua bernama Mammon, yang melambangkan keserakahan, kekayaan, dan atau ketidakadilan. Ia sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaan dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Iblis yang ketiga bernama Asmodeus, yang melambangkan nafsu. Dan karena itu ia bertanggung jawab untuk memutar hasrat seksual orang-orang. Dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Dia digambarkan muncul dengan 3 kepala. Kepala yang satu berbentuk seperti banteng, yang kedua berbentuk seperti laki-laki dengan mahkota, dan yang ketiga berbentuk seperti domba jantan. Dia memiliki ekor ular dan dari mulutnya mengeluarkan api. Selain itu, ia duduk di atas sebuah neraka naga dan memegang tombak. Iblis yang keempat bernama Leviathan, yang melambangkan envy atau iri hati. Ia adalah salah satu dari 7 pangeran neraka, dan pintu neraka ada di mulutnya. Leviathan identik dengan raksasa laut besar. Ia dikatakan adalah salah satu iblis yang dikatakan untuk menggoda laki-laki dalam melakukan penghujatan. Penghujatan ini bisa diartikan karena alasan dendam yang timbul karena iri atau dengki dengan suatu hal. Iblis yang kelima bernama Beelzebub, yang melambangkan kerakusan atau ketamakan. Baal atau Bel adalah nama dari salah satu dari 7 raja neraka yang digambarkan sebagai dewa lalat. Dia mengajak seseorang untuk makan banyak, mahal, rakus, dan pilih-pilih makanan. Dosa ini kelihatannya kecil karena hanya masalah makanan, tetapi ternyata menjadi dosa yang besar. Iblis yang keenam bernama Satan atau Amon. Kisah yang mengatakan bahwa Lucifer dan Satan berbeda adalah salah. Kebanggaan dan kemarahan sebenarnya disimbolkan oleh Satan secara bersamaan. Pada saat dirinya sebagai Lucifer, ia telah memiliki dosa kebanggaan, sedangkan begitu ia diusir dari surga dan diubah namanya menjadi Satan, ia mewakili satu dosa lagi, yakni kemarahan. Dia adalah perwujudan dari antagonisme yang memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Contoh dari akibat dari dosa ini adalah membunuh, namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri. Iblis yang ketujuh bernama Belphegor, yang melambangkan kemalasan. Ia digambarkan sebagai iblis yang berjenggot mengerikan dengan tanduk dan kuku yang tajam. Ia sering juga dikatakan sebagai iblis kekayaan yang didapat dengan licik. Ia mendorong seseorang untuk mendapat kekayaan dengan cara mudah dan jika perlu dengan menipu. Kemudian setelah kaya, maka waktunya untuk bermalas-malasan tanpa bekerja. Hal inilah yang diincar oleh Belphegor karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan yang mengakibatkan kematian massal manusia. Kisah ini adalah kisah mengenai 7 dosa mematikan. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, ada baiknya kita mengambil sudut pandang yang bijak bahwa kisah ini diberikan agar manusia tidak memiliki sifat-sifat buruk iblis semasa menjalani hidup.